Selamat sahabat, selamat siang semua. Masih bersemangat? Atau sudah lapar? Lapar, iya aku juga. Tapi mari kita bertahan sedikit, sebentar saja untuk menikmati berkat-berkat Tuhan melalui apa yang akan saya bahas pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada yang sudah melayani sebelum saya, Teh Dian dalam ayat bersautan dan ayat inti, juga Kak Hermina dan juga Kak Matea dan Kak Jacqueline. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Everything I am, I give it to you, Lord. Sebelum kita akan mendengarkan firman pada siang hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Bapa yang kasih yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, dan kami mohon ampunkanlah salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, khususnya berkat rohani yang akan kami terima. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Hadirlah, berbicaralah melalui hamba-Mu ini dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Roh Kudus, hadirlah dan lembutkanlah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar, kami baca dan kami pelajari hari ini tertanam dengan subur, bertumbuh dengan baik, dan nanti pada akhirnya akan berbuah dengan manis untuk kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal juga bagi Bapak Ibu sekalian dan khususnya saudara-saudara yang mengikuti kami dan melalui kanal YouTube MCC. Dan yang paling penting adalah selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang cantik yang ada di MCC pada hari ini. Semua kok pada nggak ada yang senyum ya, saya jadi takut nih. Kayak nggak bersyukur nih hari Ibu nih. Ini hari buat ibu, stres ini, stres. Nah kalau gitu saya mau kasih solusi ya buat ibu-ibu sekalian ya. Memang merayakan hari ini, lucunya solusi nikmat harian ini Bapak Ibu sekalian, saya dapat inspirasi dari moto sebuah toko tembakau. Judulnya ini saya dapatkan inspirasi dari toko tembakau. Maaf ya, tapi saya di sini bukan mau jual tembakau ataupun produk-produk zat adiktif yang lain-lain ya. Tapi saat saya lihat iklan ini besar-besar, saat setiap kali lewat toko ini, karena toko ini persis di jalur kami keluar masuk di Cinere. Ada tokonya. Memang betul. Judulnya adalah solusi nikmat harian toko tembakau apa begitu. Ya. Jadi saya pun berpikir sebenarnya apakah cuman itu solusi nikmat harian? Apakah hanya melalui tembakau begitu ya? Apakah hanya terbatas pada zat-zat adiktif tersebut? Tapi solusi nikmat harian itu Bapak Ibu sekalian tidak terbatas hanya pada zat-zat adiktif tersebut. Ya, saya ingin kita pada hari ini belajar bahwa ada kenikmatan hakiki yang lebih baik daripada tembakau tadi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, secara khusus di hari Ibu ini saya ingin ibu-ibu sekalian memberi semangat pada ibu-ibu sekalian ya. Karena sering kelelahan. Banyak kelelahan, stres seorang ibu yang tidak terlihat. Beban mental yang tidak pernah ibu kita ini sebutkan. Bahkan doa-doa yang mungkin orang lain tidak dengar. Tadi
saya sedikit terenyuh dengan doa yang dilayangkan oleh Kak Hermina, mendoakan orang tua kita. Yang kadang-kadang kalau orang tua kita berdoa, kita tidak dengar, tapi selalu ada nama kita disebut di dalamnya untuk mendoakan kita, ya. Nah, oleh sebab itu ibu ini sangat membutuhkan solusi yang hakiki, menikmati penuh dengan tantangan untuk menyatukan keluarganya. Dan yang pasti solusi ini ya tidak termasuk zat-zat adiktif. Saya jamin. Nah, dalam pembicaraan hari ini kita akan belajar tentang seorang perempuan yang menghadapi tekanan hidup luar biasa dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan berkat baginya untuk melanjutkan kehidupannya setiap hari. Oke. Tadi ayat inti kita diambil dari Yesaya 40 ayat 31 dan ayat bersahutan dari Rut 1 ayat 18 sampai 22. Oleh sebab itu pembicaraan kita akan membahas 3 hal pada hari ini. Pertama-tama makna Hari Ibu dan keadaannya yang kalau kita lihat saat ini, realitas kita sebagai ibu-ibu, ya. Itu kita akan bahas hari ini. Kedua, kita akan mempelajari pengalaman hidup dari seorang Naomi, tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan untuk mengalami apa yang saya sebut triple threat, ya, beban yang sangat berat. Ketiga, tantangan dalam menghadapi kesehatan mental ibu dan solusi nikmat harian yang ingin Tuhan tawarkan bagi ibu-ibu sekalian. Baik, mari kita masuk dalam bagian pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, di bagian pertama ini sebagai perempuan Indonesia, maka kita memaknai Hari Ibu itu dan realitasnya dengan yang pertama, mengapresiasi sosok ibu. Ibu ini ya karena kita selalu lihat mama ada, ya, ibu ada di rumah, ya udah we pass it by. Seperti biasa ibu ini ya udah karena mama situ ada, ya udah. Jarang kita, apalagi mungkin orang Indonesia ya, mengapresiasi ibu. Thank you mami, terima kasih mak. Sepertinya itu sesuatu yang foreign, yang asing gitu. Kalau kita harus berterima kasih kepada mama. Dalam pikiran kita ya itu memang tugasnya mama. Tapi why not? Kita berterima kasih sama tukang ojek di jalan. Makasih ya Pak, hati-hati di jalan. Kenapa kita nggak bisa mengatakan itu kepada, Ma hati-hati ya kalau mau ke pasar, awas jangan bawa terlalu banyak. Apresiasi, oke? Yang kedua tentunya karena Hari Ibu kita berbeda dari Hari Ibu di belahan dunia barat sana. Hari Ibu kita ini merupakan penghargaan dari seorang presiden terhadap perjuangan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Momentum ini memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pendidikan, sosial, politik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap khususnya teman-teman ibu-ibu yang ada di jemaat MCC maupun yang melihat dari kanal YouTube MCC, saya berharap tidak ada lagi anak-anak perempuan kita yang tidak sekolah. Kami sebagai dosen, kebetulan dosen-dosen di MCC ini semua perempuan. Saya berharap kami boleh menjadi inspirasi bahwa tidak akan ada lagi anak-anak perempuan yang tidak sekolah. Tolong. Atau tidak punya keterampilan. Kalaupun kita tidak sanggup bersekolah formal, keterampilan minimal. Atau tidak bisa menikmati kebebasan untuk memilih. Ya,
Tidak ada lagi anak perempuan yang oleh orang tuanya diperjualbelikan. Please. Jangan. Ya. Dengan demikian pada hari ibu ini juga kita diingatkan atas peran ibu sebagai pilar keluarga dan pembangun bangsa yang berbeda dengan latar belakang. Tadi saya bilang Mother's Day di luar negeri, karena untuk Mother's Day latar belakang cerita Mother's Day di luar negeri adalah dia hanya ingin menghargai ibunya. Very individualistic. Oleh sebab itu ini menyiratkan bahwa ibu itu, kita di Indonesia khususnya, kita menghargai ibu karena mereka mendukung kebutuhan emosional dan fisik keluarga. Menyatukan keluarga di masa-masa yang sulit, memberikan bimbingan, kasih sayang, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik pada keluarga. Dan menciptakan fondasi tempat keluarga dapat tumbuh dengan aman. Ini berarti Allah menginginkan para perempuan juga dapat menjadi teladan iman. Kita kalau lihat di Alkitab ada perempuan-perempuan yang disebutkan Sarah, Ribka, Hana, Esther, Maria, Dorcas, Marta, Lydia, Priscilla, banyak lagi. Jadi kalau kita pikir Alkitab itu hanya buat pria, tidak. Ya, Alkitab juga menyebutkan nama wanita-wanita ini. Perempuan-perempuan ini tidak identik dengan latar belakang atau status sosial atau masa hidupnya. Perbedaannya hanya satu, Bapak Ibu sekalian, mengenal Tuhan atau tidak. Ya, ini meneguhkan kesan bahwa nilai dan kekuatan perempuan tidak ditentukan keadaan, melainkan dengan hubungannya dengan Tuhan. Ya, Ellen G. White menuliskan, perempuan dapat menjadi instrumen kebenaran memberikan pelayanan kudus. Dicatat dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 483. Boleh kita lihat di sini. Bahwa betapa tingginya panggilan itu. Namun justru karena itu tantangan dan tekanan yang lebih besar yang kita hadapi sebagai ibu-ibu dan kaum wanita itu kita harus tanggung dengan lebih besar lagi. Seperti wanita-wanita dalam Alkitab yang seperti wanita dalam Alkitab yang menjadi inspirasi pembicaraan saya. Oleh sebab itu mari kita masuk kepada bagian kedua dari apa yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yaitu kisah Naomi. Nah, kalau kita baca kisah Naomi ini, mungkin kalau saya jadi Naomi, wah, stres. Naomi ceritanya dimulai dengan krisis yang pertama, yaitu kelaparan di tanah Israel. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat, lihat di Rut 1 ayat 1 dan 2. Hal ini membuat Naomi harus pindah mengikuti suaminya ke Moab, ke negeri asing. Sehingga dia harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tekanan budaya tempat, serta ketidakpastian masa depan. Bapak Ibu yang memilih untuk pergi dulu, ya, mencari penghidupan di luar negeri, itu tidak gampang. Ya, tinggal di luar negeri sebagai seorang ibu, mengadjust kebiasaannya not easy. Ya, mari kita lihat keadaan kita ibu-ibu, kaum wanita pada masa kini yang juga harus beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Perubahan ini ya, perubahan besar. Ekonomi, perubahan keluarga, tuntutan. Mungkin kita juga jadi harus menjadi tulang punggung keluarga atau ibu-ibu sekalian yang masuk dalam sandwich generation. Ya. Di mana seluruh keluarga itu bergantung kepada kita. Pelajaran dari Naomi. Salah satunya. Harus mengikuti suami karena mencari penghidupan. Selanjutnya, krisis kedua dalam kehidupan Naomi. Dia adalah selanjutnya kehilangan suami. Kehilangan suami. Ini dalam Rut 1 ayat 3. Di mana Naomi kemudian menjadi orang tua tunggal di negeri asing. Saya boleh bayangkan, saya yang masih ada suami saya, kalau waktu kami pergi belajar, itu tekanannya tinggi, negeri asing. Saya nggak bisa jalan sendiri, takut kalau nggak ada suami. Ini akan menambah tekanan mental, fisik,
emosional bagi ibu-ibu tunggal yang harus menghadapi ini. Inilah yang kita sebagai keluarga MCC harus berempati. Di zaman Naomi, di zaman sekarang ini, kesepian, khawatiran, tanggung jawab berlipat, anak-anak, pekerjaan rumah tangga, karir, seterusnya, menjadi beban bagi ibu-ibu. Belum selesai sampai di situ. Lanjut kepada krisis ketiga. Naomi kehilangan juga anak-anaknya. Sudah menikah, tapi anak-anaknya pun meninggal. Di zaman dulu kalau menikah itu mantunya perempuan masuk ke dalam keluarga laki-laki. Harus dia memelihara mantu-mantunya. Disinilah mungkin puncak beban emosional. Duka berlapis, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, hidup menjadi kehilangan makna, kelelahan batin. Kalau saya di posisi Naomi, ya mungkin kita lah kalau di posisi Naomi, mungkin kita sudah berpikir pertanyaan, di mana Tuhan buat saya? Benar gak ibu-ibu? Belumlah sampai ke Naomi, masih krisis sedikit saja. Tuhan tidak sayang sama saya, benar gak? Mengapa Tuhan tidak campur tangan sehingga suami saya tidak meninggal? Saya suka dengar itu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mungkin kurang percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak berhentikan perang? Ada lagi pertanyaan. Tuhan sudah, atau pernyataannya, Tuhan sudah meninggalkan saya. Ya sudahlah. Stresnya Naomi kelihatan kok di ayat bersahutan tadi. Naomi menunjukkan kepahitannya. Sampai-sampai dia mengatakan jangan sebut lagi saya Naomi tapi Mara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita juga mungkin kalau dalam situasi yang kompleks seperti itu akan marah dengan Tuhan. Kecewa dengan hidup. Dalam tahun-tahun terakhir saya mengajar ini, kami deal dengan 2 kali attempted suicide. Percobaan bunuh diri dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu menghadapi beban kehidupan mereka. Apakah sekolah, dan sangat miris Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat Naomi, dia tidak seperti itu. Naomi kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya karena dia dengar Tuhan sudah memberikan makanan di kampung halamannya. Tanpa membatah, dengan iman untuk bertahan, dia pun meminta agar para menantunya pulang ke orang tuanya. Saya rasa cukup liberal gitu. Dia tidak memaksakan mantu-mantunya untuk ikut sama dia. Dia merasa bahwa mantu-mantunya mungkin masih bisa mendapatkan kehidupan lebih baik dari apa yang dia bisa berikan sekarang. Itu Rut 1 ayat 12. Tapi kebaikan, ketulusan dan keikhlasan Naomi ini berpengaruh pada sakit hati, luka batin bagi dia dan menantunya. Keputusan Naomi menghasilkan Rut yang penuh komitmen, yang memilih mengikuti Naomi, memilih Tuhannya Naomi, memilih mengikut Naomi. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Kasih, perhatian dan iman Naomi juga menciptakan lingkungan emosional yang aman sehingga Rut memilih lebih baik saya sama mama mertua saya. Ini jarang-jarang loh. Biasanya ya kalau kita di sini perempuan-perempuan yang selalu bermasalah, kalau kami counseling yang selalu bermasalah adalah antara
menantu perempuan dan ini enggak. Coba bayangkan. Jadi kalau kita mesti jadi Naomi supaya menantu perempuan kita sayang sama kita mesti jadi kayak Naomi. Hati-hati loh, ibu-ibu yang calon punya menantu perempuan ya. Kasih perhatian dan iman Naomi menciptakan lingkungan emosional yang aman. Sebuah kebutuhan baik kesehatan mental keluarga masa kini. Ini jadi teladan dan contoh kita. Nyonya White menuliskan dalam The Signs of Times tanggal 13 Januari 1881. Naomi telah belajar untuk mempercayai Tuhan di bawah cobaan terberat. Dan pengaruhnya terhadap Ruth adalah aroma kehidupan yang membawa kepada kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nasihat terakhir ini Bapak Ibu akan menganggap klise. Suatu yang memang seharusnya dikatakan dalam pembicaraan rohani seperti saat ini. Tapi mari kita masuk pada bagian ketiga dari pembicaraan hari ini, yaitu tantangan dalam menghadapi kesehatan mental ibu dan solusi nikmat harian yang Tuhan ingin tawarkan. Bukan yang lain-lain ya, yang Tuhan ingin tawarkan. Nah, kalau kita perhatikan masalah umum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dihadapi oleh Naomi maupun ibu-ibu pada masa sekarang ini, yang pertama adalah exhaustion atau kelelahan. Ini bukan hanya kelelahan fisik, tapi kelelahan mental, bahkan kadang-kadang kelelahan rohani. Terlalu sering di gereja, terlalu lama di gereja. Itu lagi. Kelelahan fisik, mental, dan rohani. Kemudian yang kedua, beban invisible load, beban mental tersembunyi. Mungkin ada sebagian dari kita tidak bisa melepaskan masa lalu. Ya, sehingga jadi baggage, jadi beban yang kita bawa-bawa kemana-mana. Sebagian dari kita mungkin mengalami, maaf kata, KDRT. Atau yang berkarir, tekanan dari luar, tekanan tuntutan karir. Tekanan anak-anak. Karena anak-anak sekolah di sekolah yang bagus, anak-anak harus juara 1, ibunya jadi stres. Anaknya yang sekolah, mama yang stres. Ada yang ketawa-ketawa, ngerasa benar. Benar ya? Sehingga kita bawaannya marah-marah. Alhasil tidak diapresiasi. Padahal apa yang ingin kita lakukan adalah demi rumah tangga, demi keluarga, demi anak-anak. Itu kemudian lanjut kepada kesepian. Karena kita sebagai ibu-ibu merasa tidak ada yang mengerti sama kita. Kita tidak bisa cerita. Nanti kalau cerita sama suami, dimarahin lagi sama suami. Cerita sama anak, mami gitu aja. Oleh sebab itu hari ini saya ingin kita kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan umum yang kita hadapi sebagai kaum wanita dan ibu-ibu khususnya agar kita boleh menikmati kehidupan kita setiap hari. Solusi Alkitabiah nikmat harian bagi ibu-ibu dan kaum wanita pada umumnya, baik yang berkeluarga maupun yang sendiri, apakah dia seorang tulang punggung keluarga ataupun bagi kita yang masuk dalam sandwich generation saat ini, dan juga sekaligus tantangannya. Pertama, ini ibu-ibu ya, ambil waktu untuk menenangkan diri dan berdoa setiap hari. Kita sendiri, menenangkan diri. Apa ya, kalau zaman sekarang itu judulnya, apa ya, seperti, saya ada istilahnya gitu. Apa?
Me time, yes, thank you, me time. Berdoa, saya suka bilang bertapalah sedikit, baca Alkitab, mengeluh sama Tuhan. Ya, karena doa harian itu adalah nafas jiwa. Seperti mana cukup untuk hari itu. Tantangannya, apakah kita sudah dengan sadar memilih waktu me time kita untuk berdoa di pagi. Ya kalau nggak bisa pagi ya siang. Kalau nggak bisa siang ya malam. Ya, but me time. Waktu buat diri saya sendiri berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya yang kedua, kita harus mengambil waktu istirahat untuk menyegarkan rohani. Ini saya masih bilang me time juga. Dengan bagaimana Sabat. Sabat itu bukan cuma buat kaum pria yang katanya sudah 1 minggu bekerja butuh Sabat untuk beristirahat. Ibu-ibu juga butuh Sabat. Lah ibu pendeta kan kita mesti masak. Bawa potluck ke gereja. Berganti-gantian toh. Itu makanya kalau di gereja kalau boleh diaturlah kelompok-kelompok. Jadi kalau Sabat ini saya jadi Marta, Sabat depan saya jadi Maria. Jangan terus-terusan jadi Marta. Ya, boleh. Seminggu sekali kok. Ya, Sabat itu adalah untuk kita. Mari kita semua baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang muda, orang tua. Mari kita menikmati bergembira. Karena Tuhan telah menganugerahkan Sabat hari ke-7 sebagai perhentian bagi kita semua. Tantangannya, dapatkah kita memilih? Atau kalau di gereja mengatur supaya kita semua boleh berganti-gantian, berhenti bekerja, menikmati waktu dengan Tuhan pada hari Sabat. Ya. Solusi ketiga, seperti halnya Naomi dan Ruth saling menopang, ibu juga butuh komunitas sehat, ya, untuk saling memberi dukungan, untuk berbagi, berolahraga, belajar, yang terpenting untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Gereja kita adalah juga sebagai komunitas. Orang-orang di dalam gereja itu harusnya menjadi sahabat kita. Tantangannya, gereja jadi komunitas yang mendukung atau tempat gibah. Ya kan? Jadi ibu-ibu sekalian kalau boleh, kalau kita datang ke gereja kita boleh bertukar informasi yang baik. Saling belajar, saling mendukung, tempat yang aman, saling menguatkan, saling mendoakan. Sama-sama belajar. Bukan tempat untuk menjatuhkan, bukan tempat untuk ngomongin orang, jangan. Jangan juga jadi tempat pamer. Tapi tempat untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kalau sudah ada waktu kita sendiri, me time sendiri, Sabat time sendiri, komunitas yang baik, kita bisa melanjutkan kepada hal yang keempat ini. Bersyukur. Karena kalau datang ke gereja enggak bersyukur, omongin orang, cuman kenapa, enggak jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Enggak ada itu bersyukur. Kalau semuanya baik kita sudah lega ini ya, sudah ada waktunya bersabat. Gereja jadi komunitas yang baik, kita akan bersyukur. Memperbaiki fokus mental dan emosi kita. Tantangannya, kalaupun ada situasi yang buruk yang kita hadapi, pernah gak kita bersyukur atas tekanan-tekanan yang kita hadapi? Melihat bahwa tekanan-tekanan itu adalah untuk melatih hati, melatih insting, dan melatih otak kita untuk mencari jalan keluar yang unik dan kreatif, mencari cara berkomunikasi yang baik, dan mencari cara melakukan sesuatu secara lebih efektif dan efisien. Kalaupun kita menghadapi hal-hal yang sulit tadi. Kata ilmuwan, otak kita itu baru dipakai sepertiganya. Masih ada 2/3 dari otak kita yang belum dipakai. Kapasitas. Jadi sebenarnya kita masih
bisa lebih banyak belajar, bisa lebih banyak melatih otak kita. Dengan demikian mari kita melatih otak kita melihat sisi yang positif. Biarpun kita banyak tekanan Bapak Ibu sekalian, banyak tantangan. Marilah kita melihat sisi positif dari tekanan dan tantangan itu untuk melatih otak kita. Dengan melihat segala sesuatu dari sisi positif, itu akan merubah perspektif kita terhadap kehidupan yang jahat ini menjadi lebih baik. Saya termasuk yang susah melihat segala sesuatu dari sisi positif. Karena by training, kalau kita belajar public relation, kita harus diajarkan melihat segala sesuatu melalui gelas yang setengah kosong, bukan setengah isi. Tapi pendeta suka bilang sama saya, lihat posisi positifnya, lihat sebaliknya. Jadi kalau sama pendeta sekarang saya harus belajar melihat apa-apa dari dua sisi, yang buruk dan yang baik. Dan lebih banyak harus lebih baik, kalau enggak nanti stres. Ya, karena kalau kita boleh bersyukur, kita dapat melanjutkan kepada hal yang kelima, yaitu mengizinkan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan dan memperbaiki. Karena tidak semua beban yang kita miliki boleh kita pegang sendiri. Tantangannya, kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita harus sabar, ya. Karena sudah dikasih sama Tuhan, sudah doakan Tuhan, ini beban saya, ini saya kasih kepada Tuhan. Sesudah amin, I have to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Saya mau tolong Tuhan. Nah loh, siapa kita menolong Tuhan? Padahal kita baru minta, Tuhan tolong saya. Tapi begitu amin, Tuhan saya mau tolong sama Tuhan. Lah, Tuhannya bingung loh. Tuhan minta kita diam, tenang. Jangan overthinking. Gak bisa diem nih kitanya nih. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Tuhan tidak ingin kita melakukan tantangannya pada kita ibu-ibu. Karena kita yang ibu-ibu yang selalu nih overthinking ya ibu-ibu sekalian. Aduh nanti bagaimana kalau begini, aduh bagaimana kalau begitu. Diam, tenang ibu-ibu. Stop overthinking. Karena salah satu solusi hariannya untuk kesehatan tubuh dan mental itu tenang. Stop overthinking. Nah, saya sudah mau masuk dalam bagian terakhir nih Bapak Ibu. Tapi sebelum saya masuk pada bagian akhir yaitu nanti kesimpulannya, saya ingin mengingatkan dan juga mau memberikan motivasi. Tapi melalui lagu ini kesukaan saya. Dan saya kadang kalau memang lagi stres suka nangis gitu kalau dengar lagu ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberi semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena liriknya, saya terjemahkan dulu ya, terjemahkan bebas. Liriknya yang pertama, di bagian pertama ini mengatakan, engkau mungkin merasa sedih dan merasa sepertinya Tuhan telah melupakan engkau. Bahwa engkau saat ini dihadapkan pada keadaan yang tidak mampu engkau lewati. Saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar dan engkau akan tenggelam. Tetapi Tuhan telah terbukti berkali-kali bahwa Dia akan menjagamu. Nah, yang lebih kuat lagi di ayat kedua. Ini saya harap bisa menjadi motivasi yang kuat bagi kita semua. Karena di ayat kedua dikatakan begini. Tuhan mengetahui apa yang sedang engkau alami dan betapa engkau sedang terluka. Dia mengerti betapa hatimu telah hancur berkeping-keping. Tapi ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan matahari, bintang, dan lautan. Dia adalah Bapamu, Dia akan menenangkan badai, Dia akan menemukan cara, dan Dia akan memperbaikinya untukmu. Judul lagu ini adalah He'll Do It Again, yang ditulis oleh Don Thomas, dan saat ini saya mengundang MCC Harmony untuk membawakannya menjadi penyemangat bagi kita semua. Terima kasih MCC Harmony. Wow,
Semoga lagu tadi benar-benar memberi semangat ya bagi kita semua. Oleh sebab itu saya ingin memberikan kesimpulan di akhir khotbah ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa pertama, Bapak Ibu sekalian, Hari Ibu adalah di mana kita mengingat dan mengakui peran penting ibu dan para wanita di Indonesia ini. Kedua, kita mau belajar dari Naomi, pengalaman hidup dia yang mengalami triple setback, harsh life, but persevere. 3 kali tertimpa musibah, ya, sulit hidupnya, tapi bertahan bersama-sama dengan Tuhan sehingga Naomi boleh menjadi instrumen kebenaran memberikan pelayanan kudus yang membawa Ruth kepada Allah. Terakhir, solusi nikmat harian bisa kita dapatkan bersama Tuhan. Seperti ayat inti kita mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Itulah yang selalu harus kita ingat dan pilih agar kita bisa mendapatkan kelegaan dan mengembalikan semangat setiap hari. Kita semua, khususnya ibu-ibu, kaum wanita yang ada di ruangan ini maupun yang bersama-sama dengan kami dari kanal YouTube MCC Jakarta. Mari kita memutuskan secara pribadi untuk mengambil waktu bersama Tuhan melalui doa, belajar, menikmati Sabat, mencari dukungan melalui komunikasi dan komunitas, bersyukur serta mengizinkan Tuhan untuk membuat mujizat Tuhan di dalam diri kita. Allah yang penuh kasih itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kita semua berkali-kali. He will do it again and again and again and again. Saya bawakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.